siang, permisi Bu. Maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam, selamat siang. Mari masuk nah, silakan duduk. Ada apa nak? Ibu, boleh saya bercerita sesuatu hal kepada Ibu? Tentu saja boleh nah, silakan ceritakan. Ibu siap mendengar. Begini Bu, saya merasa tidak bisa untuk mengikuti lomba menyanyi yang Ibu daftarkan. Aduh, kenapa tidak bisa nah? Apakah ada kendala atau masalah? Boleh diceritakan ke ibu. Siapa tahu ada solusi untuk Nona. Saya rasa tidak percaya diri Bu untuk mengikuti lomba ini. Oh begitu. Masalahnya Lita belum percaya diri ya. Kalau Iya Bu. begitu, ibu tahu apa yang menyebabkan Lita kurang percaya diri untuk mengikuti lomba menyanyi ini. Iya Bu, saya merasa kurang pantas untuk mewakili sekolah karena dulu saya pernah mengikuti lomba yang sama tapi gagal Bu. Jadi saya malu dan tidak percaya diri untuk mengikuti lomba ini lagi Bu. Begitu kan nak, sekarang ibu paham sekali bagaimana perasaan Lita saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba menyanyi. Ya begini nah, ya yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan gagal. Namun alangkah baiknya kita tetap tidak terpuruk pada kegagalan yang dialami. Nah, sebagai wali kelas menunjuk Lita karena ibu tahu Lita memang mempunyai potensi dalam bernyanyi. Nah, coba bayangkan dari banyaknya siswa di sekolah ini, Lita yang ditunjuk untuk mewakili lomba. Luar biasa sekali. Menurut Lita sendiri, apa saja kelebihan Lita dalam bernyanyi? Ya Bu, saya memang paling senang bernyanyi di depan kelas saat praktik seni budaya maupun saat senggang Ibu. Saya juga sering bernyanyi pada hari-hari besar, baik di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal Bu. Wah, luar biasa nak. Itu dia kelebihan kamu dari teman-teman yang lain. Kemampuan kamu sangat mendukung untuk mengikuti lomba tersebut. Kira-kira apa rencana kamu nak agar bisa lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui guru seni budaya untuk membantu saya latihan bernyanyi yang bagus. Kemudian saat di rumah saya akan sering berlatih di depan cermin Ibu, untuk melatih rasa Baik. kepercayaan diri. Selanjutnya saya akan mencoba bernyanyi di depan guru-guru dan teman-teman supaya lebih percaya diri lagi dan tidak merasa gugup saat mengikuti lomba. Wah, bagus sekali. Nah, ternyata rencana kamu itu luar biasa dan ibu yakin kamu mampu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi, apa yang kamu rasakan sekarang, nak? Apakah kamu masih ingin untuk mengikuti lomba? Baik Bu, setelah berbincang dengan Ibu, saya merasa lega dan bersemangat untuk mengikuti lomba Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, nak. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar. Kita juga harus berusaha menampilkan yang terbaik. Menang ataupun kalah bukanlah masalah. Yang terpenting Lita sudah berusaha dan berani tampil, membawa nama baik sekolah dan keluarga. Tetap semangat ya nak. Sekarang, bagaimana perasaan kamu setelah berbincang dengan ibu? Saya jadi lebih bersemangat dan merasa percaya diri Bu. Terima kasih ya Bu. Nah, begitu dong. Ibu senang mendengarnya. Ya, silakan Lita boleh kembali ke kelas ya. Baik Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang.
refleksi diri untuk praktik coaching dari percakapan tadi, coach bersama coach tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan berlangsung, saya merasa nyaman. Sebagai coach, saya selalu mencoba menjadi pendengar yang aktif, menampilkan kesetaraan dengan coach, membangun kemitraan yang sejajar, juga memaksimalkan potensi yang dimiliki coach untuk dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Ya, yang berikut yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam menghadirkan kesadaran penuh selama praktik coaching berlangsung dan pengendalian emosi yang baik, terutama pada bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali solusi dari coach sendiri. Yang berikut untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum melaksanakan coaching, saya menyiapkan kestabilan emosi dengan pengelolaan diri yang baik, kesadaran penuh, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang juga penting saat melakukan coaching adalah niat kita untuk membantu menemukan solusi dari permasalahan yang ada agar proses coaching ini bisa berjalan dengan nyaman. Ya, untuk memperbaiki, meningkatkannya, saya harus lebih belajar dan berlatih. Karena latihan yang sering bisa membuat kita semakin terasah kemampuan dalam melakukan praktik coaching. Ya. Umpan balik dari coach, pertanyaan yang saya ajukan kepada coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya, coach merasa sebagai coach saya merasa senang dan menjadi lebih bersemangat untuk tampil lebih percaya diri karena dapat mengutarakan keserahan yang saya alami kepada coach sehingga saya mendapat solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi. Demikian refleksi diri dari praktek coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Titin. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi. Waalaikumsalam Bu Mei. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai. Mari sini duduk, kita ngobrol. Baik Bu, terima kasih. Maaf sudah mengganggu. Tidak mengganggu Bu Mei, santai saja. Ada apa ini Bu? Kelihatannya serius sekali. Iya Ibu, belakangan ini saya resah sekali dan ingin mendapat solusi dan keresahan yang saya alami ini. Baiklah Bu, semoga saya bisa membantu pada pertemuan kali ini sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, Bu Mei, coba ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Kemarin saya mendapat teguran dari kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan saya selama ini. Ketidakdisiplinan seperti apa Ibu sampai ditegur oleh kepala sekolah? Coba Ibu jelaskan kejadiannya. Kemarin saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali terlambat, saya selalu minta izin langsung kepada kepala sekolah, Ibu. Oh, memangnya menurut Ibu Mei, apa yang membuat Ibu sering datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Ibu Titin. Anak saya kan sekarang sudah masuk TK, sehingga saya harus menyiapkan segala keperluan anak saya dan mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu, Ibu Titin.
Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Mei, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah sampaikan atau tidak? Ya, saya sadar kalau saya melanggar kedisiplinan, Bu, karena sering terlambat walau sudah izin. Betul sekali Bu Mei, kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan maklumi. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya Bu. Apalagi ada yang salah memang harus ditegur. Kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Mei? Betul, Ibu Titin, saya memang merasa saya kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya merasa tidak enak kepada kepala sekolah karena saya sedikit kurang menerima ketika ditegur oleh beliau karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh begitu, berarti karena Bu Mei kurang disiplin akibat sering datang terlambat. Jadi ibu ditegur oleh kepala sekolah dan Ibu Mei resah sebab ditegur kepala sekolah kurang diterima karena ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Ibu Mei, bagaimana dengan sikap Ibu Mei seperti itu? Ya, saya sadar kalau yang saya lakukan itu salah, Ibu Titin. Saya seharusnya menerima, tetapi kemarin saya terbawa emosi sehingga saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, kira-kira apa yang akan Ibu Mei lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu Mei? Ya, Ibu Titin, rencana saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah atas kesalahan saya dan agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan beliau, Ibu Titi. Lalu bagaimana Ibu akan memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Justru itu, Ibu Titi, saya juga bingung bagaimana saya bisa disiplin tanpa mengabaikan anak saya. Menurut Ibu Mei, apa kekuatan yang Ibu Mei miliki untuk mengatasi keduanya? Ya, saya terbiasa bangun pagi, Bu. Dan saya juga memiliki kakak yang anaknya juga kebetulan bersekolah di dekat yang sama dengan anak saya. Jadi saya bisa menitipkan anak saya pada kakak saya, Ibu Titi. Wah, sangat bagus Bu. Solusi yang akan dilakukan Ibu Mei sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu sedang hadapi. Namun, saran saya Bu, jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Ibu, entah itu berupa barang atau materi semampunya Ibu Mei lah. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung perasaan kakak Ibu Mei. Iya, Ibu Titi, betul apa yang Ibu katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega. Jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya salah langkah, Ibu. Iya, syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Mei lakukan untuk menjalankan rencana ini? Ya, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok dan masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya masalah anak saya yang akan saya titipkan saat ke sekolah.
Itu ide yang bagus sekali Ibu Mei. Semoga dapat segera terrealisasikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Ya, amin Ibu. Terima kasih Ibu untuk waktunya sudah mendengar keluhan saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita tetap menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Ibu Mei. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik Ibu, saya pamit ke ruang guru kembali. Iya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Sama. Refleksi pada coaching kali ini, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan berlangsung, saya merasa nyaman. Sebagai coach, saya selalu mencoba menjadi pendengar yang aktif, menempatkan kesetaraan dengan coach, membangun kemitraan yang sejajar, dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki coach untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah menghadirkan kesadaran penuh selama praktik coaching dan pengendalian emosi yang baik, terutama pada bagian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali solusi dari coach sendiri. Kemudian untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum melaksanakan coaching, saya menyiapkan kestabilan emosi dengan pengelolaan diri yang baik, kesadaran penuh, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang juga penting saat melakukan coaching adalah niat kita untuk membantu menemukan solusi dari permasalahan yang ada agar proses coaching ini bisa berjalan dengan nyaman. Kemudian untuk memperbaiki atau meningkatkan, saya harus lebih banyak belajar dan berlatih, karena latihan yang sering bisa membuat kita semakin terasah dalam melakukan praktik coaching. Kemudian umpan balik dari coach, pertanyaan yang saya ajukan kepada coach adalah, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya, jawaban dari coach adalah, sebagai coach saya merasa senang dan menjadi lebih bersemangat untuk tampil lebih percaya diri karena dapat mengutarakan keresahan yang saya alami kepada coach, sehingga saya mendapat solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin itu refleksi pada praktik coaching hari ini. Terima kasih.